topik pembahasan mengenai campaign habit peduli lingkungan dan peran milenial atau generasi Z dalam melestarikan lingkungan. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu nih, kita langsung saja nih masuk ke materi pertama dari Kakak Abid Rozin, selaku Ketua Umum Diskusi Kajian Himpunan Mahasiswa Kesehatan Lingkungan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kepada Kakak Abid Rozin, waktu dan virtual, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Abid Rozin, mahasiswa Kesehatan Lingkungan FKM Universitas Sriwijaya, yang saat ini juga sedang menjabat sebagai Kepala Departemen Forum Diskusi Kajian dan Aksi Himpunan Mahasiswa Kesehatan Lingkungan Kabinet Jayantaka Nawasena. Nah, di sini saya berterima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan acara pada sore hari ini terkait dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang kesehatan lingkungan dan juga dampaknya terhadap kesehatan. Oke, mungkin saya boleh minta tolong kepada operator untuk share screen PPT yang sudah saya kirim. Oke. Baik teman-teman, untuk permulaan kita akan bahas dulu tentang kesehatan lingkungan. Jadi ilmu kesehatan itu secara umum terbagi menjadi dua, yaitu kesehatan masyarakat dan juga ilmu kedokteran. Kalau ilmu kedokteran mungkin kita sudah familiar bahwa kedokteran itu adalah ilmu yang fokus pada kuratif dan juga rehabilitatif dengan sasaran personal. Jadi ketika kita sedang sakit, kita datang ke dokter untuk menyembuhkan penyakit kita secara spesifik. Nah, sementara ilmu kesehatan masyarakat adalah ilmu yang sasarannya adalah masyarakat luas dan bersifat promotif serta preventif. Yakni di ilmu kesehatan masyarakat kita mencoba untuk mencegah masyarakat agar tidak sampai sakit dan agar bisa mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, kesehatan lingkungan itu sendiri teman-teman adalah salah satu cabang ilmu dari kesehatan masyarakat. Jadi kesehatan lingkungan itu adalah disiplin ilmu yang membahas tentang alam dan juga lingkungan yang memiliki dampak terhadap kesehatan manusia. Di sini ada bagan teman-teman, bisa dilihat bagan yang dibuat teorinya oleh Hendrik L. Bloom. Jadi menurut beliau, status kesehatan dari manusia itu ditentukan oleh 4 faktor, yaitu hereditas, pelayanan kesehatan, perilaku, dan juga lingkungan. Sebagaimana kita ketahui, fitur-fitur fisik yang ada pada tubuh manusia itu bisa diturunkan kepada anak-anak oleh orang tuanya. Bahkan bukan cuma fitur fisik, tapi juga ada beberapa penyakit seperti diabetes yang memiliki resiko 2 kali lebih tinggi apabila kita memiliki riwayat keluarga yang memiliki penyakit tersebut. Kemudian yang kedua adalah pelayanan kesehatan. Nah, kalau di sekitar kita itu pelayanan kesehatan yang mumpuni dan memadai, maka akan lebih mudah untuk mendeteksi dini tentang penyakit yang kita miliki dan juga mengatasinya. Selanjutnya adalah perilaku. Untuk perilaku ini sudah jelas bahwa akan sangat mempengaruhi status kesehatan kita karena apa yang kita konsumsi, pola tidur, kemudian istirahat, dan juga bagaimana cara kita bekerja serta belajar, itu pasti akan mempengaruhi status kesehatan kita. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu, faktor eksternal yang ada di luar tubuh manusia dan memiliki dan bisa mempengaruhi kesehatan manusia itu sendiri. Di sini ada orang yang berpendapat bahwa perilaku yang lebih menentukan kesehatan manusia, tapi ada juga yang berpendapat, lingkungan yang lebih berpengaruh terhadap status kesehatan. Nah, sebenarnya tidak masalah yang mana yang lebih berpengaruh. Yang jelas keempat hal ini adalah sesuatu yang harus kita jaga agar status kesehatan kita itu bisa menjadi baik. Selanjutnya bisa dilihat di sebelah kanan itu ada segitiga epidemiologi. Nah, jadi dalam kesehatan lingkungan, ketika kita mengalami sakit itu ada 3 faktor yang mendasari kenapa kita bisa sakit, yaitu agent, host, dan juga environment. Nah, agent itu adalah segala sesuatu yang bisa menyebabkan manusia terkena penyakit, misalnya seperti virus, bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Kemudian host itu adalah diri kita, manusia, atau subjek yang mungkin terpapar oleh penyakit yang dibawa oleh agent. Dan yang terakhir itu adalah environment atau lingkungan.
Kalau kita lihat bagan yang di bawahnya, teman-teman, di bagian bawahnya itu sebagai tumpuannya adalah environment atau lingkungan. Sementara di bagian atas pengungkit adalah agent dan juga host. Nah, di sini maksudnya adalah ketika environment, ketika lingkungan berubah, maka dia akan bisa mempengaruhi agent dan bisa mempengaruhi host. Contoh, ketika terjadinya banjir, itu kan lingkungan sekitar berubah. Ketika terjadi banjir, maka akan menyebabkan banyak air yang tergenang. Kemudian air yang tergenang itu bisa menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Nah, nyamuk ini bisa menjadi faktor yang membawa agent penyakit, misalnya seperti penyakit demam berdarah dan juga malaria. Atau ketika misalnya terjadi banjir, karena ketika terjadi banjir cuaca menjadi dingin, kemudian banyak kotor, sehingga imun dari host itu akan menurun. Jadi ketika environment ini berubah karena suatu pencemaran, maka dia bisa menyebabkan agent bertambah menjadi banyak, atau bisa menyebabkan host itu daya imunnya itu lebih lemah. Akibatnya, kalau environment ini terganggu, maka bisa menyebabkan penyakit kepada manusia. Boleh di next. Nah, tadi sudah disinggung sedikit tentang pencemaran lingkungan ya teman-teman. Jadi apa sih itu pencemaran lingkungan? Simpelnya pencemaran lingkungan itu terjadi ketika ada suatu zat atau materi yang masuk ke lingkungan sehingga lingkungan itu bisa membawa dampak yang negatif atau dampak kesehatan yang negatif bagi manusia. Itu pencemaran lingkungan. Penyebabnya secara umum bisa dibagi menjadi dua, yaitu alami, misalnya seperti letusan gunung berapi, kebakaran hutan, atau juga bisa aktivitas manusia. Misalnya seperti pembabatan lahan, pembukaan lahan dengan cara dibakar, kemudian pembuangan sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Nah, dampak dari pencemaran lingkungan ini sangat banyak sekali, teman-teman. Bisa menyebabkan pemanasan global, gagal panen, penyakit, iklim tak menentu, menipisnya lapisan ozon, bahkan salah satu teori bagaimana bumi berakhir itu karena pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Next. Oke, jadi di sini ada beberapa klasifikasi dari pencemaran dan juga dampaknya bagi kesehatan manusia. Yang pertama itu adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ini bisa menyebabkan banyak penyakit seperti asma, sesak napas, kanker paru-paru, iritasi mata, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman masih ingat, mungkin beberapa tahun yang lalu, itu di daerah sekitar Ogan Ilir dan juga Ogan Komering Ilir, itu terjadi kebakaran lahan gambut yang cukup besar, yang bahkan sampai efeknya bisa dirasakan oleh negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Nah, pada saat itu rumah sakit itu sampai kewalahan untuk menangani penyakit-penyakit seperti ISPA atau penyakit seperti iritasi mata. Padahal itu adalah penyakit yang bisa dibilang ringan, tapi karena pencemaran udaranya begitu parah, sehingga akhirnya beberapa sekolah itu harus diliburkan karena dampaknya yang begitu besar. Kemudian ada pencemaran air. Nah, air ini biasa kita gunakan sehari-hari, itu klasifikasinya yaitu air bersih dan juga air minum. Jadi air bersih itu segala sesuatu yang kita pakai untuk non-konsumsi, misalnya seperti untuk mandi, cuci, kakus, dan lain sebagainya. Sementara air minum itu adalah air yang kita konsumsi. Nah, baik air bersih maupun air minum, kalau tidak memenuhi nilai ambang batas, tidak memenuhi nilai baku mutu, maka dia bisa menyebabkan penyakit seperti diare, muntaber, penyakit kulit, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini sangat erat kaitannya dengan pencemaran air. Karena biasanya salah satu jalur masuknya pencemaran tanah itu dari air yang tercemar. Jadi, tanah itu tercemar bisa jadi karena airnya tercemar terlebih dahulu. Kemudian air tersebut mengalir ke dalam tanah, kemudian diserap oleh tanah. Nah, ketika tanah tersebut menjadi tercemar, maka kesuburan tanah itu bisa menjadi terganggu. Apalagi kalau misalnya tanah yang digunakan itu adalah tanah yang difungsikan sebagai lahan pertanian. Nah, tanah tersebut ketika tumbuh tanaman, maka ada kemungkinan tanaman tersebut menyerap zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, misalnya seperti logam berat. Kemudian yang terakhir ada pencemaran suara. Nah, jadi kita jangan berpikir bahwa yang namanya pencemaran itu cuman sampah atau zat-zat kimia. Suara yang
tidak bisa kita lihat pun sebenarnya masuk ke dalam pencemaran dan bisa menyebabkan beberapa penyakit dan gangguan seperti stres, gangguan pendengaran, dan hipertensi. Bahkan sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh para akademisi, di mana orang-orang atau masyarakat yang tinggal di dekat pelabuhan, kemudian bandara, dan jalan raya itu cenderung memiliki tekanan darah yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di pemukiman yang lain. Next. Oke. Nah, teman-teman di sini mungkin sudah akrab dengan Sungai Musi ya, teman-teman. Kemarin Wali Kota Harnojoyo itu menyatakan bahwa pencemaran Sungai Musi itu didominasi oleh sampah limbah rumah tangga, yaitu sebesar 69%. Nah, ini sangat disayangkan karena justru pencemarannya itu tidak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu. Perusahaan-perusahaan yang mungkin limbah industrinya bisa bertonton, tapi justru dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepedulian dan juga kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, terutama yang ada di bantaran Sungai Musi, ini masih sangat rendah. Nah, dulu teman-teman, Palembang itu kan sangat lekat dengan Jembatan Ampera dan Sungai Musi sebagai ikonnya. Bahkan dulu pernah mendapatkan julukan Venesia dari Timur. Kenapa? Karena kota Palembang yang dibelah oleh Sungai Musi, kemudian anak sungainya yang sangat banyak, bahkan sampai masuk ke jantung kota Palembang. Nah, sayangnya, kalau dulu sebutan Venesia dari Timur itu merupakan pujian bagi kota Palembang, sekarang julukan Venesia dari Timur, apabila disematkan di kota Palembang, itu rasanya seperti sebuah cemoohan bagi kota Venesia itu sendiri. Karena bisa dilihat, teman-teman, kondisi Sungai Musi sekarang yang sangat kotor dan kurang layak. Kemudian kita lihat dari sisi anak sungainya. Jadi dulu itu terkonfirmasi bahwa Sungai Musi itu memiliki sekitar 316 anak sungai. Namun karena terjadi penimbunan, terjadi pencemaran, dan penumpukan sampah, akhirnya sebanyak 221 anak sungai itu hilang. Sehingga sekarang hanya menyisakan sekitar 95 saja. Nah, sebenarnya sudah ada upaya restorasi dari pihak pemerintah. Salah satu contohnya mungkin bisa dilihat teman-teman di Palembang kemarin beberapa waktu yang lalu ada festival Sekanak Lambidaro yang diberlakukan oleh pemerintah di Sungai Sekanak dan Lambidaro yang terhubung ke Sungai Musi. Nah, di sini dilakukan pembersihan, kemudian dilakukan penjernihan terhadap Sungai Sekanak Lambidaro, dan juga di sekitarnya itu dihias sehingga bisa menarik daya tarik dari wisatawan. Menariknya lagi, ketika kemarin kami melakukan praktikum di Kesehatan Laboratorium Fakultas Kesehatan Masyarakat, justru Sungai Sekanak ini yang sudah direstorasi ini ternyata sudah memenuhi salah satu persyaratan dari air bersih, yaitu dari nilai kekeruhannya yang memiliki batas 25 NTU. Nah, nilainya itu jauh di bawah ambang batas yang bisa ditoleransi, sehingga bisa dibilang bahwa perubahannya itu sudah mulai terlihat. Dan kalau teman-teman cari mungkin di internet, sebenarnya pemerintah Kota Palembang sejak tahun 2017 itu sudah berkolaborasi dengan pihak pemerintah dari Australia yang menghibahkan fasilitas-fasilitas untuk pengelolaan air, terutama terkait dengan Sungai Musi. Ya, semoga saja restorasi yang dilakukan pemerintah ini semakin lancar dan juga bisa diterima oleh banyak masyarakat dan juga bisa diimplementasikan di anak-anak sungai yang lain. Next. Oke, selanjutnya ada dugaan pencemaran Sungai Lubai. Nah, kenapa disebut dugaan? Karena sejauh yang saya dapatkan bahwa belum ada bukti yang konkret tentang pencemaran Sungai Lubai ini. Jadi sebagai gambaran awal, Sungai Lubai ini terletak di Desa Aur, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Nah, jadi ada beberapa warga di Desa Aur yang melaporkan bahwa PT Kirana Megantara ini atau PT KM ini itu limbahnya itu mengotori Sungai Lubai dan bahkan desa yang ada di sekitarnya. Menurut pengakuan dari beberapa warga,
sudah 15 tahun desa tercemar sejak PT KM ini berdiri. Dan dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat adalah mereka merasa gatal-gatal, kemudian sungainya berubah menjadi hitam, terus banyak ikan yang mati gara-gara limbah dari Sungai Lubai ini. Nah, dari pengakuan masyarakat yang melapor tadi juga, bahwa mereka sudah menelusuri dan nampak jelas bahwa limbah tersebut dikeluarkan dari pengolahan limbah PT KM. Namun, ternyata hal ini mendapatkan bantahan dari PT Kirana Megatara, bahwa menurut mereka, mereka telah melakukan pengelolaan melalui IPAL atau instalasi pengolahan air limbah yang selalu dipantau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Bahkan, mereka juga mengklaim bahwa mereka mendapatkan proper biru dan juga mendapatkan penghargaan industri hijau level 5 selama 4 tahun berturut-turut. Sehingga di atas kertas, PT Kirana Megatara ini sebenarnya sudah menjalankan kewajibannya untuk mengelola limbah dengan baik. Nah, PT Kirana Megatara merasa sangat dirugikan dengan pernyataan dan laporan yang dibuat oleh masyarakat ini, yang juga sayangnya diekspos oleh banyak media-media mainstream, sehingga menurut mereka ini mencemari nama PT KM. Mereka pun melakukan konferensi pers dan juga akhirnya menunjukkan secara langsung kepada masyarakat dan juga Dinas Lingkungan Hidup bahwa mereka sudah melakukan prosedur yang sesuai dan baik untuk mengelola limbah. Oke, boleh next. Nah, mungkin ini ada sedikit beberapa langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk memperingati Hari Bumi. Jadi, kata peringatan di sini diharapkan bukan cuma untuk mengingat apa yang sedang terjadi, tapi juga melakukan sesuatu meskipun itu adalah hal yang kecil. Yang pertama itu adalah memilah sampah. Nah, jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, ternyata pencemaran di Sungai Musi itu sebagian besar atau 69% itu disebabkan dari limbah rumah tangga. Bukan oleh industri yang satu kali produksi itu bisa bertonton. Nah, di sini kita bisa fokus dengan rumah tangga kita sendiri dulu, limbah rumah tangga sendiri dulu, yaitu dengan cara memilah sampah. Mungkin ada rasa malas di dalam hati. Kenapa? Karena di tempat pembuangan sementara dan juga tempat pembuangan akhir, pada akhirnya dia akan dicampur lagi. Tapi sebenarnya dengan memilah sampah ini, misalnya kita memilah botol plastik dan juga kertas, kemudian itu dijual, itu saja sebenarnya sudah merupakan langkah yang cukup baik untuk menyelamatkan bumi. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat pupuk kompos. Teman-teman bisa cari sendiri di internet, bisa cari sendiri di YouTube tutorial bagaimana cara membuat pupuk kompos. Itu sangat mudah dan tidak memerlukan effort yang tinggi dan bisa ditinggal. Kemudian yang selanjutnya adalah thrifting atau beli pakaian bekas ya. Jadi fast fashion ini ternyata juga berpengaruh besar terhadap pemanasan global. Jadi kalau kita memproduksi dalam jumlah besar sebuah pakaian, kemudian pakaian itu memiliki tingkat kualitas bahan yang rendah, maka dia akan lebih cepat rusak dan akhirnya jadi limbah lagi. Nah, jadi teman-teman jangan malu untuk melakukan thrifting atau membeli baju bekas ini. Jadi kalau masih bisa bermanfaat bagi diri kita dan bisa bermanfaat untuk lingkungan juga, kenapa tidak? Kemudian yang terakhir, sesimpel mengambil makanan sesuai kebutuhan. Misalnya kapan? Misalnya saat kita pergi ke pesta pernikahan. Ketika pesta pernikahan itu diberlakukan sistem prasmanan, gitu. Jadi semua diambil biasanya. Tapi teman-teman coba perhatikan, gitu. Berapa banyak piring yang benar-benar dihabiskan. Nah, sampah organik ini, walaupun kita kadang-kadang berpikir, oh sampah anorganik itu lebih berbahaya karena dia butuh ratusan tahun untuk diuraikan. Tapi ketika sampah organik ini membusuk, justru hasil dari pembusukan itu bisa menghasilkan gas-gas yang mencemari udara dan bahkan juga bisa berakibat kepada pemanasan global. Nah, jadi sini sedikit saja saya tambahkan tentang langkah kecil untuk memperingati Hari Bumi. Selain ini mungkin masih banyak hal-hal lain yang juga teman-teman sudah tahu, seperti misalnya menggunakan transportasi umum, kemudian menghemat listrik, menghemat air, dan lain sebagainya.
Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, berarti tadi aku ini nih Kak sempat ngelihat ada yang aku nggak duga sebenarnya. Ternyata langkah kecil dengan kita thrifting itu bisa merubah ini ya habit kita kayak tadi. Ya, benar. Ya. Nah, dan sama ini juga nih Kak, tadi mengenai pencemaran suara. Berarti bisa dikatakan bahwa orang yang tinggal di yang tinggal di suatu desa, misalkan dibanding orang yang tinggal di kota, itu mungkin untuk faktor kesehatannya atau biologisnya mereka lebih sehat ya Kak, bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Terutama kalau dalam kaitannya pencemaran suara, kalau dia tinggalnya di tempat yang bising gitu, seperti bandara, pelabuhan, dan jalan raya, dia pasti hipertensinya itu atau tekanan darahnya biasanya lebih tinggi. Oke. Tadi sebenarnya semuanya udah lengkap banget sih yang Kakak jelasin. Mungkin dari peserta nih, ada yang mau bertanya nggak nih? Untuk mungkin dari cewek atau cowok nih, para peserta? Mungkin buat di masa malu-malu nih ya. Mungkin kalau belum ada nih langsung aja kali ya kita lanjut ke sebelumnya terima kasih banget nih buat Kakak Abid Rozin tadi yang udah menyampaikan materinya mengenai dampak kesehatan. Karena kita terbatas oleh waktu, mungkin para yang maunya malu mungkin kan. Itu aja karena udah ingat waktu, kita langsung masuk ke pemateri kedua nih yang akan disampaikan oleh Bapak Bijak Riyandi selaku Chief Officer Operating dari Zero Waste yang akan membahas mengenai topik pengolahan dan pemanfaatan sampah limbah rumah tangga. Selanjutnya kepada Bapak Bijak dan virtual, silakan. Terima kasih ya waktunya. Saya izin share screen. Oke, kelihatan ya? Ups. Kelihatan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sari, Rimba. Oke, jadi terima kasih saya udah diundang lagi ya oleh Mas Opala. Jadi hari ini temanya sangat menarik, sangat penting untuk kehidupan kita semua dan boleh dibilang untuk keberlangsungan spesies kita, spesies manusia dalam kehidupan di bumi ini ya. Menghargai dan sadar untuk melindungi bumi mulai dari lingkungan sekitar. Oke, jadi mungkin kalau yang belum tahu, saya kenalan dulu. Ini maaf, ini bukan foto saya, itu kembaran saya ya. Oke, jadi nama saya itu Bijak Riyandi Ahadito. Saya lahirnya di Jakarta tanggal 16 Januari. Silakan tebak tahun berapa? Ada yang bisa tebak tahun berapa? 94, Kak. 2000. 94. Umur saya 28 tahun. Alhamdulillah sudah menikah dan punya 1 anak. Dan saya tinggalnya di Kecamatan Sako, Palembang. Oke, jadi riwayat pendidikan saya seperti ini. Saya dulu SMA di SKU ya, di Ternautan. Kemudian kuliah S1-nya di Institut Teknologi Bandung, dan kemudian lanjut di Osaka University. Dan saat ini saya menjabat sebagai Chief Operating Officer dari Zero Waste Palembang dan juga sebagai dosen tetap dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Ya, jadi hari ini saya dalam kapasitas sebagai COO Zero Waste Palembang ya. Jadi ini sebelumnya dari Mas Opala Unsri sudah pernah mengundang saya untuk hadir dalam acaranya ya, untuk mengisi di apa kata mereka. Ini bulan kemarin ya, kalau nggak salah. Ya, bulan kemarin. Iya, Pak, benar. Maret 2022. Oke, jadi sedikit memperkenalkan tentang Zero Waste Palembang juga ya. Jadi Zero Waste Palembang itu co-foundersnya ada 2 orang, Siti Rahmi Afriani yang sekarang menjabat sebagai CEO, yang juga istri saya, kemudian Fasa Anissa Indina yang menjabat sebagai Chief Technology Officer. Jadi tujuan utamanya itu adalah untuk mengedukasi masyarakat Sumsel, Palembang pada khususnya, untuk mengenai gaya hidup minim sampah. Jadi sebisa mungkin harapannya itu masyarakat Sumsel itu bisa aware mengenai sampah yang ada di lingkungannya, dan kalau bisa dari lingkungannya sendiri itu memproduksi sedikit sampah gitu. Jadi sejak
pendirian tahun 2019 sampai 2021, kegiatan kami ini sebagian besarnya online ya, melalui media sosial. Kemudian 2020, Desember 2020, saya dan istri pulang dari Jepang. 2021 mulai kegiatan offline dalam bentuk recycle minyak jelantah. Dan juga ada beberapa workshop, baru mengadakan sekali workshop waktu itu, kami mau coba mengadakan lagi nanti, ya, insya Allah bisa. Kemudian tahun 2022 ini kami mencoba untuk transisi dari non-profit menuju komersial, tapi skala kecil dulu ya. Oke, sekarang saya mau cerita dikit nih soal Jepang ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Indonesia itu masalah sampah ini itu jauh banget ya. Jepang itu boleh dibilang gold standard lah untuk untuk pengolahan sampah. Nah, di sini kita lihat ini salah satu ruas jalan di Tokyo ya. Kelihatannya di sini jalannya bersih, sampah nggak berserakan gitu. Padahal jalan ini termasuk ramai, kita lihat ini banyak sekali orangnya. Ini tahun 2015 waktu itu. Kemudian ini juga di Tokyo, di ruas jalan yang lain kita lihat jalannya meskipun sepi ya, tapi sampahnya tidak berserakan, meskipun kita juga di gambar ini tidak melihat ada tong sampah gitu. Kemudian ini juga di Osaka, ini waktu pertandingan sepak bola ya, pasti ramai sekali orangnya. Dan di sini kita lihat lagi-lagi sampah itu tidak berserakan gitu, padahal banyak sekali orang. Sementara kalau kita bandingkan dengan Indonesia, ada kerumunan orang dikit aja itu sampahnya udah banyak gitu. Seperti yang Anda lihat di sini, ini di Semarang ya tahun 2014 gitu. Oke. Jadi di sini saya mau mau point out ada satu paradoks sampah mengenai Jepang dan Indonesia. Kalau di Jepang, di jalanan itu hampir tidak ada tong sampah, tapi sampah hampir tidak ada yang berserakan di jalanan. Sementara kalau di Indonesia, di jalanan banyak tong sampah, tapi sampah banyak yang berserakan di jalanan. Ini ada apa di sini? Apa yang bikin Jepang itu bisa bagus gitu mengelola sampahnya? Dan kalau dari yang saya lihat, yang pertama, faktor yang paling pentingnya itu adalah dari budayanya. Jadi di Jepang itu memang mereka sudah dibudayakan untuk sampah itu, kalau misalnya mereka lagi di luar, misalnya lagi jajan di mana gitu, terus ada sampah, ya sampahnya itu dibawa sampai pulang ke rumah atau sampai ketemu tong sampah gitu. Kalau di Indonesia kan misalnya kita jajan, kita lihat aja orang jajan gitu kan, makan, udah selesai gitu makannya, udah dibuang sampahnya, langsung dibuang aja di parit kah, di jalan kah, tanpa ada peduli lagi gitu. Nah, jadi di sini kita lihat di sini ada perbedaan budaya dan mungkin juga ada perbedaan dari cara edukasi ya. Jadi sedikit cerita juga, kalau di Jepang itu anak-anak SD ya, kalau nggak salah dari kelas 1 sampai kelas 3 SD itu mereka itu pelajarannya lebih diberatkannya ke pendidikan moral. Jadi pembangunan membangun budayanya dulu gitu. Jadi kayak buang sampah di tempatnya gitu kan, atau membawa sampah kalau misalnya ada yang ketemu di jalan atau dia yang buat sendiri sampahnya. Kemudian budaya antri itu juga diperkenalkannya sewaktu mereka masih SD, masih kelas 1 gitu. Sementara kalau di Indonesia masuk SD aja sekarang udah harus disuruh bisa baca gitu kan. Ya, jadi di sini saya ngelihatnya ada perbedaannya di situ. Oke, kemudian satu lagi, ini adalah di Jepang itu pemilahan sampahnya itu sudah sangat berjalan dengan baik. Ya, ini saya ambil 2 contoh yang lumayan ekstrim ya. Satu yang boleh dibilang lumayan gampang. Ini contohnya di Kota Mino, Prefektur Osaka. Sampahnya itu hanya dipilah menjadi 7 jenis dan diangkut 3 kali. Jadi relatif gampang lah ya. Kemudian di sisi yang paling ekstrimnya itu di kecamatan Kamikatsu, Kabupaten Katsura di Prefektur Tokushima. Jadi di Kamikatsu ini sampahnya itu dibagi menjadi 45 jenis. Bayangkan. Kalau di Kota Mino itu Anda misalnya ada sampah kaleng, mau kaleng bekas parfum, mau kaleng bekas susu, mau kaleng bekas makanan apapun, itu semuanya termasuk dalam satu jenis sampah. Tapi kalau di Katsura, kaleng itu tergantung dari bahan pembentuknya. Misalnya kaleng aluminium, kaleng timah, itu beda pembuangannya. Jadi di Kamikatsu ini dia termasuk yang paling sulit, paling berat cara pemilahannya.
Tapi efeknya Kamikatsu ini dikenal sebagai kota zero waste di Jepang. Gitu. Kemudian, oke, ini tempat saya tinggal dulu ya. Ini namanya kota Ikeda. Di sini kita lihat ada lebih dari 10 jenis sampah dan ada 6 waktu pengangkutan. Jadi di Jepang itu mereka kalau untuk di tempat-tempat yang yang menerima pengangkutan sampah itu, mereka dijadwal. Jadi ini contohnya kalau untuk misalnya kita lihat ya, ini contoh Asahigaoka ini. Jadi untuk setiap hari Senin dan Kamis itu dia mengangkut sampah yang bisa dibakar. Contohnya ya sampah bekas makanan, sampah plastik itu termasuk sampah dibakar ya, karena mereka di Jepang itu nggak nge-recycle. Karena plastik itu tergolong, kalau nggak salah kategorinya tergolong sulit untuk di-recycle dan tidak menghasilkan banyak ini. Jadi mereka lebih memilih sampah plastik itu untuk dibakar langsung untuk jadi sumber energi gitu. Kemudian untuk kaleng dan botol ya itu di hari Rabu, tapi hanya di pekan pertama sama pekan ketiga aja. Kemudian untuk sampah yang tidak bisa dibakar ini contohnya mungkin sampah besi, sampah logam ya, atau sampah berbahaya kayak baterai atau apa. Nah itu di Jumat minggu keempat. Kemudian untuk karton atau buku, kertas-kertas bekas lah ya, termasuk ini kardus. Nah itu di Jumat minggu kedua. Jadi kita lihat di sini di Jepang itu terjadwal sekali untuk pemilahan sampahnya, pengangkutannya, dan pemilahannya itu dilakukan oleh keluarga masing-masing gitu di rumah ya. Jadi ini gold standard ya. Jadi kalau misalnya mau mengharapkan Indonesia bisa seperti ini dalam waktu dekat, ini jujur aja saya nggak mengharapkan begitu. Tapi ini cerita aja biar kita tahu, oh di Jepang itu seperti itu pengolahan sampahnya. Oke. Jadi gimana caranya biar Indonesia itu bisa seperti Jepang dalam mengelola sampah? Jadi ini pernah saya sampaikan juga di yang sebelumnya, di acara sebelumnya dengan Mas Opalaya. Jadi ada 3 cara yang bisa kita tempuh: edukasi, aspirasi, revolusi. Jadi kalau untuk edukasi ya kita ajarin generasi penerus kita yang masih kecil-kecil itu, kita ajarin, kita biasakan, kita budayakan gitu tentang buang sampah pada tempatnya, tentang kalau misalnya ada sampah ketemu atau kita yang bikin sampah ya sampahnya dibawa gitu pulang ke rumah gitu. Kemudian aspirasi ini kita bawa isu ini ke pemerintah gitu melalui jalur yang sewajarnya ya, aspirasi kan. Kita bawa ke misalnya DPRD atau ke DPR gitu. Kemudian yang terakhir revolusi ini bisa ke pemerintahnya atau dari kitanya sendiri gitu. Jadi nggak harus demo besar-besaran atau gimana gitu ya. Bisa juga kalau misalnya ada dari teman-teman di sini yang misalnya punya ide nih, oh saya mau bikin misalnya bank sampah, nah itu bisa dikatakan sebagai revolusi gitu. Revolusi dalam pengelolaan sampah gitu ya. Oke, itu kalau secara makronya, secara besarnya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan gitu dari lingkungan kita sendiri? Yang pertama itu kalau menurut saya itu perlu diniatkan dari dalam hati untuk berubah ya. Jadi saya jujur aja, saya dan istri meskipun dari Zero Waste Palembang kita juga masih belum bisa zero waste secara seutuhnya ya. Dan kadang-kadang kita juga masih ada beberapa hal yang terlewat dan sehingga membuang sampahnya kurang baik. Jadi pokoknya meskipun masih kurang sempurna, usahakan niatkan dalam hati kita untuk menjadi lebih baik gitu. Kemudian yang kedua, biasakan membuang sampah di tempat sampah dan membiasakan menyimpan sampah di saku celana jika tidak menemukan tempat sampah. 2 ini ya. Kemudian simpan kantong plastik atau shopping bag di tas yang sering dibawa atau di moda transportasi pribadi. Misalnya kuliah bawa motor nih kan, ya taruh aja shopping bag 1 di jok gitu. Atau misalnya yang bawa mobil ditaruh di dashboardnya mobil. Biar apa, kalau misalnya mendadak belanja atau mendadak diajak nongki misalnya terus diajakin belanja gitu, ya udah kita ada shopping bag gitu, jadi kita nggak minta plastik gitu dari tempat kita belinya. Kemudian gunakan plastik pembungkus sebagai tempat penampungan sampah. Jadi misalnya di sini ada yang suka beli kemplang itu kan biasanya datang dibungkusnya pakai plastik besar ya. Nah, daripada plastik itu misalnya kemplangnya udah habis langsung dibuang atau gimana, ya mending itu dipakai dulu gitu untuk tempat sampah. Jadi misalnya kalau di
rumah saya ini kan lumayan suka beli buah ya gitu. Jadi kalau misalnya ada beli kemplang, nah plastiknya itu disimpan dulu. Nah nanti misalnya beli pisang atau beli buah apa, nah nanti kulitnya ditaruh di situ buat penampungan sampahnya. Kemudian gunakan wadah besar bekas sebagai tempat penyimpanan. Nah ini contohnya mungkin yang paling sering itu adalah misalnya kayak kue-kue ini loh, kue-kue yang kalengan bulat itu tahu kan? Tapi kita misalnya ngelihat ada kaleng kue ternyata pas dibuka isinya jarum sama benang. Nah, itu sebenarnya ini maksudnya. Jadi itu apa ya? Salah satu upaya untuk reuse gitu di sini. Jadi kalau misalnya kita habis beli apalagi dekat lebaran gini ya kan kadang ada yang mau beli kue kalengan kayak gitu ya. Nah, itu kalengnya itu kalau misalnya udah habis, simpen dulu aja untuk naruh apa gitu, untuk naruh benang bisa, untuk naruh pena mungkin bisa. Nah, oke. Kemudian untuk yang sudah berkeluarga mungkin nggak applicable ya untuk adik-adik di sini. Tapi kalau yang sudah berkeluarga itu ajarkan dan juga biasakan anak untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Sekali lagi ini kita saya harapnya yang hadir hari ini itu bisa membudayakan gitu, membuang sampah pada tempatnya. Jadi jangan cuma tahu. Kemudian biasakan makan sampai habis tak bersisa ya. Jadi saya pernah dengar quote dari Fox atau dari siapa gitu. Jadi sampah makanan itu adalah sampah terbodoh yang dihasilkan oleh umat manusia. Karena apa? Faktanya di dunia ini masih banyak orang yang kelaparan. Ya kan, di Afrika sana masih banyak yang kelaparan. Sementara di negara-negara maju dan bahkan di negara berkembang kayak Indonesia aja makanan itu dibuang-buang gitu. Apa nggak sayang gitu kan? Jadi ya itu, biasakan makanan sampai habis tak bersisa atau ambilnya dikit aja gitu biar bisa memastikan dia habis. Kemudian menjadi supplier sampah untuk organisasi yang dapat mendaur ulangnya. Jadi misalnya kita tahu nih ada misalnya di bank sampah mana gitu dia bisa mendaur ulang sampah organik gitu jadi kompos. Nah, ya udah kita bawain sampah kita ke sana. Ini sampah dari kami, silakan didaur ulang gitu. Itu maksudnya menjadi supplier gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah pilah sampah sesuai jenisnya. Tapi di sini ada asterisk. Kenapa? Karena nggak di semua tempat itu pembuang sampahnya itu akhirnya dipilah ya. Jadi kalau misalnya kita tahu di wilayah kita di tempat penampungan sampahnya itu dipilah menjadi beberapa jenis sampah, ya udah kita pisahin. Tapi kalau enggak, ya mungkin oke lah dipisahin kalau misalnya mau dibawa ke organisasi yang bisa mendaur ulang ini ya, bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang nggak ada misalnya sama tukang sampahnya disatuin aja dan kita nggak tahu ada organisasi yang dapat mendaur ulangnya, pertama harus cari tahu di mana. Jadi di sini memilah sampahnya itu nggak sia-sia gitu loh. Oke, kemudian di sini saya mau coba fokusnya ke recycling ya. Jadi pendauran ulang itu menurut KBBI itu artinya adalah pemrosesan kembali bahan yang pernah dipakai untuk mendapatkan produk baru. Jadi tujuan dari recycling itu sendiri adalah yang pertama untuk mencegah masuknya sampah ke lingkungan. Jadi jelas ya di sini kalau misalnya kita ada sampah terus kita gunakan untuk kepentingan lain atau kita ubah menjadi baru, dia sampahnya kan jadi nggak masuk ke lingkungan gitu. Kemudian bisa meningkatkan nilai ekonomis juga dari sampah. Ya yang namanya sampah biasanya nggak berharga lah ya. Kalau masih berharga nggak mungkin dibuang orang kan, kecuali nggak sengaja gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah mengurangi penggunaan bahan atau sumber daya alam. Jadi misalnya ini saya rasa lumayan jelas ya. Jadi kalau misalnya kita bisa nge-recycle sebuah sampah menjadi sesuatu yang kita butuh, jadi kita nggak perlu beli lagi kan barangnya. Misalnya kita butuh celengan nih, terus kita lihat di rumah ada sampah, misalnya sampah makanan kaleng gitu kan, ya udah kita lobangin aja kalengnya, terus kita jadiin celengan. Jadi kita nggak perlu beli celengan lagi kan. Apalagi celengan tanah liat gitu yang harus dipecahin dan harus beli lagi. Terus aja kayak gitu. Jadi kita mengurangi penggunaan bahan gitu, dan bisa menghemat juga biar kita nggak harus beli setiap saat gitu ya.
Kemudian untuk melakukan recycling itu Anda perlu beberapa hal. Nah, ini saya sebut sebagai SKD. Jadi Anda pertama perlu sains, Anda perlu kreativitas, dan juga determinasi. Oke, jadi sains, kenapa Anda perlu sains? Ya, saya rasa kalau misalnya Anda nggak tahu cara mengolah sampahnya, Anda nggak akan bisa mengolah gitu kan. Apalagi kalau misalnya perlu beberapa hal perlu dicampur dengan bahan kimia atau gimana kayak gitu kan. Kemudian kreativitas, kalau kreativitas ini saya rasa misalnya Anda pernah lihat kan tas dari plastik. Nah, itu kalau Anda nggak punya kreativitas, Anda mungkin nggak bisa ini loh, nggak bisa melakukan recycle itu. Kemudian yang terakhir adalah determinasi. Jadi determinasi ini maksudnya dari diri Anda sendiri, Anda itu tahan malu gitu untuk apa ya, tahan juga nggak ikut-ikutan tren orang mau beli terus. Nah, Anda di sini jadi pendobrak trennya gitu. Anda oh maaf, ini kameranya agak enak. Oke, sorry ya. Oke, jadi determinasi ini selain Anda tahan malu untuk mendaur ulang sampah ya, karena sampah Anda berurusan dengan sampah kan. Kemudian apa ya, determinasi ini juga penting agar Anda konsisten bisa mendaur ulangnya, karena jujur aja mendaur ulang sampah itu biasanya kurang friendly terhadap cost, terhadap biaya. Jadi di sini determinasi itu penting di dua sisi tersebut. Oke, ini contoh-contoh barang recycle ya. Kita lihat yang tadi tas dari limbah plastik, kemudian ada juga ini celengan dari botol minum, kemudian yang sudah dilakukan Mas Sofala juga, ini kertas daur ulang ya. Ini saya sangat mengapresiasi sekali, begitu saya ngelihat programnya kemarin. Kemudian ada juga jersey bola, ini contohnya dari Nike ya, tapi kalau nggak salah dari Adidas juga udah ada juga yang seperti itu, dan dari produsen lain juga. Saya rasa sekarang udah mulai banyak yang menggunakan ini ya, bahan dari plastik recycle. Oke, kemudian ini yang kami lakukan di Zero Waste Palembang ya, mengubah minyak jelantah menjadi sabun. Bagaimana caranya? Apakah magic? Bukan. Bukan magic, tapi science. Ya, karena di sini kita butuh pengetahuan kimia di sini, karena kita berurusan dengan bahan-bahan kimia gitu. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman di lingkungan rumahnya ada sampah, ada limbah minyak jelantah banyak gitu ya. Nah, itu bisa disalurkan di sini. Ini ada tiga titik ya penyalurannya, satu di Sukabangun, satu di Sako, dan satu lagi di Mata Merah. Oke, ini sebelumnya ini workshop dari Zero Waste Palembang, ini dilakukannya di Talang Kerangga, waktu itu di Pacahap. Jadi ini kita membuka untuk masyarakat, kalau misalnya ada yang mau belajar tentang cara mengolah minyak jelantah, nah itu ada di workshop ini. Kami dalam waktu dekat ini pengen ada workshop lagi ya, mungkin setelah Ramadan atau beberapa bulan setelah Ramadan. Kalau misalnya mau tahu acaranya, nanti stay tune aja di Instagramnya Zero Waste ya. Oke. Kemudian ini ada satu video dari Zero Waste Palembang ya, tentang Hari Bumi yang tanggal 22 kemarin. Kalau misalnya ada yang belum lihat, ini dari Zero Waste Palembang. Kok cuma segini? Oh, sorry. Kesalahan teknis. Oke, jadi ini saya mau quote diri saya sendiri ya dari acara apa kata mereka kemarin, sampahku tanggung jawabku. Jadi ini tolong didengarkan, tolong kalau bisa diucapkan juga, sampahku tanggung jawab. Di sini biar kita sadar gitu, oh kita punya tanggung jawab untuk mengelola sampah kita. Kita punya tanggung jawab terhadap bumi ini, bahwa kita harus menjaga bumi ini agar bumi ini tetap lestari gitu. Dimulainya dari diri sendiri, dimulainya dari lingkungan rumah. Jargonnya adalah sampahku tanggung jawabku gitu. Kalau dari saya sampai sini saja materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Oke, berarti tadi emang ternyata